It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putra Toys. Kali ini kita akan mereview mainan yang ukurannya agak kecil tapi bukan mini-pla, sudah di pre-painted atau sudah dicat dari pabriknya tapi bukan di X, yaitu Microzord Power Ranger Operation Overdrive yang dirilis oleh Bandai Amerika. Nah, jarang ada yang tahu nih tentang lini Microzord ini. Padahal Microzord ini sudah merilis Geki Ranger dan juga Go-Onger juga. Mungkin kalau di Power Ranger itu Power Ranger Jungle Fury dan Power Ranger RPM. Seperti itu. Nah, mau tahu review lengkapnya kayak gimana? Jadi langsung aja, ayo kita review. Ini dia tampilan dekat dari Microzord Power Ranger Operation Overdrive, atau kalau di Super Sentai itu namanya Boukenger. Meskipun secara resmi si lini mainan ini, si Microzord ini, dia rilisnya itu di Power Ranger Operation Overdrive, yaitu Bandai Amerika. Dan sesuai opening, si Microzord ini terdiri dari 3 set, yaitu ada set A yang terdiri dari si Gogodam, Gogo Marine, dan juga Gogo Dozer. Lalu set B yang terdiri dari Gogo Jet, Gogo Jiro, dan juga Gogo Formula. Dan set C yang terdiri dari Gogo Crane, Drill, Shovel, dan juga Mixer. Dan sebenarnya dia ada set lain lagi sih, yaitu set D, E, dan juga F, yang ya bisa dibilang alternatif lain dari si set A sampai C-nya. Jadi dia itu ada perbedaan warna lah seperti ini. Nah, contohnya di set D ini, dia itu sama aja kayak set A tapi warnanya lain. Begitu juga untuk set E dan F juga, itu juga warnanya lain gitu. Padahal ya isinya sama aja. Dan ada juga set G, H, I, itu yang terdiri dari si Daivo Jaeger. Saya lupa untuk versi Operation Overdrive-nya yang seperti ini. Nah, cuman saya nggak dapet karena jujur aja untuk sekarang ini lini Microzord cuma tersedia di eBay. Dan saya beruntung aja sih nemu ada yang jual second di Facebook kayak gitu. Untuk review Microzord ini kayaknya bakal dibagi menjadi 2 atau 3 part ya, supaya nggak kepanjangan gitu. Jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Gogodam. Nah, Gogodam ini berbeda dengan versi DX dari Power Ranger maupun Super Sentai, yaitu bagian depannya. Kalau di DX itu kan bagian depannya ada partnya gitu kan, semacam grill dari si truknya inilah gitu. Sedangkan kalau lini Microzord itu kepala si Daiboken seperti ini. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya agak disayangkan sih, kenapa harus diganti gitu. Tapi di sisi lain juga oke-oke aja, karena ya kita anggap aja ini truk dan ada semacam tembakannya kayak gitu. Apalagi di bagian atasnya ini kan merah ya, cocok merahnya antara merah kepala dengan merah si Gogodamnya ini gitu. Oh iya, untuk Gogodam saya ini sudah di repaint, jadi bagian atasnya ini sudah di repaint, lalu bagian bawah sini juga sudah di repaint. Untuk yang belum di repaint itu seperti ini saya ada doublean, bisa kalian bandingkan sendiri. Sebenarnya yang di repaint cuma bagian ini aja sih, bagian depan sini dan bagian bawah seperti ini. Itu untuk perbedaannya sih. Untuk plusnya ya dia sudah di pre-paint gitu, karena Microzord kan sudah di pre-paint kan dari pabriknya.
Dan untuk minusnya nggak ada sih. Oh ya, untuk bannya ini semuanya bisa bergerak semua ya, empat-empatnya, jadi lancar-lancar aja gitu. Menjadi nilai plus sih sebenarnya gitu. Selanjutnya adalah Gogo Dozer. Nah, untuk Gogo Dozernya ini terbilang cukup kecil sih sebenarnya. Kelebihannya nilai plusnya itu sudah di pre-paint kayak seperti ini bannya, terus kacanya, terus bagian sini, dan bagian si senjatanya ini kayak gini. Dia nggak ada semacam gimmick roda gitu, dan bagian depannya ini bisa naik ya, seperti ini, kayak gini. Nah, ini salah satu minusnya, si tangannya ini. Kan kalau di DX kan tangannya bisa masuk ke dalam rodanya kan, tapi kalau di Microzord itu tangannya seperti ini. Sebenarnya bisa juga kita lepas seperti ini supaya ya lebih leluasa gitu. Cuman takut hilang kan, jadi lebih baik kita pasang aja sih. Kayak gitu. Nah, ini kita pasang begini. Nah, ini bisa masuk ke dalam sini. Oh iya, ada minus lagi di bagian senjatanya, dia nggak bisa diputar. Jadi sudah fix seperti ini, kayak gitu. Selanjutnya adalah Gogo Marine. Nah, untuk Gogo Marine sendiri seperti ini sudah di pre-paint juga untuk pink, hitam, silver. Dan untuk minusnya itu sama aja kayak si Dozer. Jadi di bagian telapak tangannya ini seperti ini dia muncul. Kalau di DX kan bisa ketutup sama si part belakang ini kan, kayak gitu. Cuman ini bisa kita lepas juga, meskipun agak keras sih yang punya saya, seperti itu. Lalu untuk nilai plusnya di bagian depan ini bisa diputar-putar seperti ini. Dan ya udah itu aja sih untuk nilai plus dan minusnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkannya sesuai set masing-masing ya. Jadi untuk set A itu kan cuman berisi 3 ini aja, Formula dan si Gyro-nya itu kan dia gabung ke set B dengan si Gogo Jet itu. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Gogo Dam ini kita putar ke belakang seperti ini. Nah, kayak gini. Ini ada minusnya ya. Jadi kalau di DX itu kan gimmicknya si part ini kita putar ke belakang seperti ini. Tapi kalau di Microzord itu yang kita putar bagian belakangnya. Jadi ini kita putar seperti ini. Nah, kayak gini, yang akan membentuk seperti ini. Untuk Gogo Marine tinggal kita putar seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk Gogo Dozer kita naikkan dulu seperti ini, dan kita lepas bagian bawahnya. Ini agak sedikit sulit sih karena dia menggunakan klip gitu. Nah, copot kan. Dia menggunakan klip seperti ini yang sebenarnya bisa dibilang nilai plus karena dia kokoh, tapi minusnya dia agak susah untuk dilepas seperti itu. Lalu kita pasang lagi di belakang sini kayak gini, dan untuk si part depannya ini kita putar seperti ini. Lalu tinggal kita pasang ke sini, dan satunya lagi juga kita pasang ke sini. Ini dia set A dari Microzord Power Ranger Operation Overdrive. Ya, sebenarnya kurang sih. Sejujurnya saya kurang suka sih sama desainnya ini. Karena kalau kita lihat dari samping, nah, tipis banget, gila. Aneh sih, sejujurnya aneh banget untuk si Daibouken-nya ini. Dan dia nggak ada senjatanya. Kan kalau di DX kan kita dapat si shovel itu, dan juga martil kayak gitulah. Kalau di Microzord ini kita nggak dapet. Dan untuk artikulasi dia hanya seperti ini aja, tangan naik turun, yang sebelah satunya juga sama. Lalu untuk kepala dia bisa berputar seperti ini, kayak gini. Lalu untuk kakinya bisa naik ke depan seperti ini, bisa ada lututnya juga, lalu bisa berputar seperti ini, dan ke belakang juga bisa seperti ini, kayak gini. Sejujurnya untuk artikulasi cukup banyak sih, cuman yang sangat disayangkan ya bentuknya seperti ini. Dan kita akan mencoba menggabungkan dengan Gogo Gyro dan juga Formula. Jadi untuk Gogo Gyro, dia kan bagian belakang sini nggak bisa dilepas. Berbeda dengan DX, kalau DX kan bagian belakang ini dilepas menjadi si helmnya, tapi kalau di Microzord ini nggak bisa dilepas. Jadi kita pasang di belakang seperti ini, kita pasang di sini, kayak gini. Dan untuk si Formula ini nggak bisa kita putar ke atas, dan bagian bawahnya pun itu polos seperti ini. Menjadi salah satu nilai minus untuk si Gogo Formula sih. Jadi kita coba buat lepas aja. Aduh, nah kita lepas seperti ini. Kemudian kita keluarkan joinnya seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu kita pasang di depan. Dan untuk si part sisanya kita pasang di belakang seperti ini. Nah, kayak gini. Menurut kalian gimana?
lebih baik dari yang desain pertama atau lebih jelek? Kalau saya pribadi sih lebih baik ya. Lebih mending seperti ini, meskipun si formulanya agak disayangkan sih. Dia nempelnya seperti ini gitu. Ya, beginilah. Salah satu minus dari si Microzord. Tapi untuk nilai plusnya dia sudah di pre-paint dari pabriknya seperti ini. Udah cakep lah untuk warnanya gitu. Selanjutnya kita akan review untuk set B-nya. Jadi langsung aja, ayo kita review. Untuk set B kita mendapatkan Gogo Formula, Gogo Jet, dan juga Gojiro. Jadi langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah Gogo Formula. Dia seperti ini aja untuk bentuknya. Sebenarnya untuk desainnya nggak jauh beda sih, seperti ini. Dan untuk minusnya bagian bawahnya itu dia polos. Harusnya kan si part depan ini dia menjadi dada gitu kan. Jadi pas dilepas ini bisa diputar seperti ini dan menjadi dada. Tapi sayangnya dia nggak ada gitu, nggak ada desain untuk si dadanya. Jadi ya polosan gini aja. Tapi untuk nilai plusnya, dia bannya ini ban bisa berputar, jadi bukan sekedar gimmick aja. Well, kalau didorong seperti ini, ya cukup bagus lah seperti itu. Selanjutnya adalah Gogojiro. Nah, untuk Gogojiro ini sejujurnya saya kurang puas sih. Iya, dia nggak ada gimmick sama sekali gitu. Cuman seperti ini aja. Bagian belakangnya pun juga nggak bisa dinaikin atau turunin si senjatanya ini. Dan ya begini aja. Untuk warnanya jadi biru, silver, putih seperti itu. Dan ini juga sudah di pre-paint dari pabriknya. Ya itulah plus minus dari Gogojiro ini. Selanjutnya adalah Gogo Jet. Nah, Gogo Jetnya seperti ini. Ada beberapa perbedaan untuk si Gogo Jetnya ini. Jadi di bagian sini kan kalau nggak salah dia ada warna masing-masing Ranger kan kalau di DX dan Mini Pla-nya gitu. Sedangkan kalau di Microzord ini dia nggak ada. Cuman seperti ini aja. Dan untuk gimmick nggak ada sih. Paling cuman roda ini. Ini rodanya berputar semua. Terus bagian bawah, oh ya, bagian bawah sini harusnya kan ada part lagi kan untuk menghubungkan si bagian depannya dengan si badan utamanya gitu. Yang nantinya kalau di Ultimate Daiboken itu bakal menjadi dada. Sedangkan kalau di lini Microzord itu kita nggak dapet gitu. Aduh, sangat disayangkan banget sih. Terus untuk bagian sini si tembakannya ini juga nggak bisa diputar ke sana, nggak bisa diputar lurus ke sana. Kalau di DX dan di Mini Pla itu bisa seperti itu. Ya begitulah untuk minus dan juga plus dari si Gogo Jet ini. Sekarang kita akan menggabungkannya menjadi mecha dari si set B-nya itu. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Gogo Formula, ini tinggal kita lepas seperti ini. Lalu kita pasang di atasnya menjadi seperti ini. Nah, kayak gini. Untuk Gogojiro, tinggal kita lepas juga bagian sayapnya seperti ini. Lalu kita pasang di depan seperti ini. Jadi si bagian tembakan depannya ini kita pasang seperti ini. Nah, ini kayak gini. Terus langsung kita tutup sama si bagian sayap satunya lagi seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian untuk Gogo Jet tinggal kita tutup aja bagian sayapnya seperti ini. Dan kita pasang si kakinya di sini dan juga si formula di sini. Kemudian untuk tangannya ini cukup unik ya, karena si part sini ini menjadi tangan seperti ini. Nah, kayak gini. Dan untuk mukanya tinggal kita buka di sini. Seperti ini. Ini dia penggabungan dari set B-nya yang menurut saya cukup aneh sih. Dengan tangannya yang ke samping seperti ini malah kayak penguin ya, kayak hewan penguin. Aduh, saya nggak ngerti apa yang dipikirin sama tim kreatif dan tim desainer dari si Microzord ini. Dan untuk artikulasi, dia bagian tangannya hanya bisa seperti ini aja. Lalu bagian kaki dia nggak bisa ke depan, ke belakang, hanya bisa berputar seperti ini aja. Bagian kepala dia juga nggak bisa berputar karena ya daya tahan Ken kan memang seperti itu gitu. Kepalanya tidak bisa berputar. Ya udah gini aja sih. Langsung aja lah ya kita ke set C. Jadi langsung aja ayo kita review. Nah, untuk set C itu terdiri dari 4 mecha ini yang saya nggak nyangka banget dia bisa bergabung menjadi satu robot kayak gitu. Nanti bakal kalian lihat deh di akhirnya. Dan saya yakin kalian juga pasti nggak bakal nyangka gitu.
Jadi langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah GoGo Drill. Nah, GoGo Drill ini ada yang saya sayangkan karena gimmick si drillnya berputar itu dia nggak bisa. Dia udah nempel kayak gini gitu. Dan untuk si gimmick rodanya ini, kalau di Minipla kan dia bisa ke bawah gitu kan. Sedangkan kalau di Micro DX ini dia bisanya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi ya sebenarnya bisa ke bawah juga sih secara logika gitu. Cuman ya beginilah untuk gimmicknya. Dan pewarnaannya juga udah oke. Seperti ini. Udah sih gini aja untuk si GoGo Drill. Selanjutnya adalah GoGo Shuffle. Nah, untuk GoGo Shuffle-nya ini agak disayangkan juga karena dia untuk memanjangkannya itu harus kita lepas dulu seperti ini. Dan kita pasang yang di sini seperti ini, baru dia bisa ke depan seperti ini, kayak gini. Lalu bagian depannya juga bisa seperti ini, dan bagian si capitannya ini bisa seperti ini, kayak gini. Dan ada gimmick berputarnya juga. Ini salah satu yang saya suka sih. Dia bisa berputar seperti ini. Ya udah gitu aja untuk gimmicknya. Dan minusnya apa ya? Kayaknya nggak ada sih minusnya. Oh, paling minusnya cuman yang ini yang saya bilang tadi. Harus dilepas dulu gitu biar si partnya bisa semakin memanjang kayak gitu. Selanjutnya adalah GoGo Mixer. Nah, GoGo Mixer seperti ini sudah di prepaint juga. Untuk minus ada di bagian si tabungnya ini. Jadi dia kan bisa naik seperti ini untuk gimmicknya, tapi dia bagian bawahnya seperti ini. Jadi agak kepotong gitu loh. Sangat disayangkan sih sejujurnya. Ya, ini jadi nilai minus. Nilai plusnya masih ada gimmick ini. Dan bagian rodanya ini semua berputar semua. Jadi kalau dimajukan seperti ini cukup mudah. Bukan hanya sekedar gimmick tempelan aja gitu. Oke lah, cukup bagus untuk si GoGo Mixernya ini. Yang terakhir adalah GoGo Crane. Nah, untuk GoGo Crane seperti ini ada yang sangat disayangkan untuk gimmick si sampingnya ini. Dia nggak bisa dibuka kayak Minipla, dan dia nggak bisa berputar seperti itu. Tapi dia hanya bisa seperti ini naik, dan dia nggak bisa dipanjangkan. Kecuali kalau kita mau lepas seperti ini. Nah, ini bisa dilepas kayak gitu. Cuman bagian si tanduknya ini dia nggak bisa dilipat seperti itu. Paling kalau ingin diputar, ini kita harus ngelepas dulu dan kita putar otomatis. Kita putar manual seperti ini. Meskipun dia nggak bisa ngeklip sih, ya sayang sih. Paling kayak gini, tuh, gini doang. Nah, kayak gini doang, kayak gitu. Cukup disayangkan lah untuk si GoGo Crane ini. Untuk tangan Daiboken ini juga bisa kita ganti dengan